الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brothers and sisters, Abi merenung zikir yang dibaca Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ketika dalam perut ikan hiu atau ikan besar disebut al-hut, Nabi Yunus membaca zikir La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka begitu dibacakan zikir ini, langsung seketika seantero langit para malaikat sibuk mencari di mana itu terdengar bacaan zikir. Maka tidak ada yang tahu dari malaikat itu, sampai akhirnya malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ya Allah, sami'tu abdan min ibadika yusabbihuk." Aku mendengar hambamu bertasbih, tapi aku enggak tahu di mana tempatnya. Allah menjawab, "Alam tadri huwa abdi Yunus." Kau tidak tahu itu hambaku Yunus. Aina ya Rabb, di manakah dia ya Allah? Allah menjawab, "Fi batin hut," dalam perut ikan. Maka seketika langsung Allah Subhanahu wa taala perintahkan ikan besar itu, "Ya hut, ya hut, la ta'kul lahu lahma wa la tahshim lahu 'azama." Wahai ikan besar, jangan kau makan dagingnya dan jangan kau hancurkan tulangnya. Maka seketika ikan tersebut langsung menepi ke pantai. Dan di pantai itulah kemudian Nabi Yunus dimuntahkan, berbaring di atas pantai tanpa sehelai kain pun, dan bahkan tanpa kulit sama sekali, karena kulitnya sudah dikunyah dalam pencernaan ikan. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa memerintahkan angin agar menghembuskan daun yaktin. Maka berhembuslah daun yaktin sampai kemudian menutup tubuh Nabi Yunus alaihissalam. Daun yaktin adalah daun yang tidak disukai serangga. Maka sejak itu kemudian tidak ada satupun serangga yang mendekat Nabi Yunus, sehingga kulit tetap segar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengirim rusa yang sedang hamil dan menyusui untuk datang sesekali menyusu Nabi Yunus alaihissalam langsung kepada rusa tersebut, sampai akhirnya kemudian kulit kembali seperti semula. Subhanallah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang cerita ini. Apa kata Allah? "Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Falaula annahu kana minal musabbihin. Di sini kata Allah, seandainya Yunus dia tidak membaca tasbih itu, berarti tasbih yang Allah rekomendasikan dan dibacakan Nabi Yunus alaihissalam, dan ini mustajab, bisa kita baca dalam kondisi apapun. Justru di saat-saat kita dalam kondisi mustahil dapat jalan keluar dari kesulitan kita, baca ini tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah menyebut ini sebuah tasbih. Subhanallah, sebuah tasbih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falaula annahu kana minal musabbihin. Berarti ini tasbih yang baik. Dan Allah menggunakan cerita tentang kana. Artinya sebelumnya Nabi Yunus alaihissalam sudah berkali-kali membaca dan terus menerus tidak berhenti. Maka ketika dia berkali-kali membaca, maka dia dibuka oleh Allah jalan keluar. Sekalipun jalan keluar ini nampak buntu. Bayangkan dalam perut ikan seharusnya sudah mati Nabi Yunus dalam kunyahan, artinya dalam pencernaan ikan, sudah tidak mungkin bisa hidup lagi.
tapi karena bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang punya langit, Allah yang punya bumi, Allah yang menciptakan sebuah makhluk, Allah yang menciptakan ikan tersebut. Maka Allah perintahkan ikan agar jangan sampai kunyahan, penghancuran terhadap Nabi Yunus dilanjutkan. Dan langsung seketika Allah perintahkan ikan untuk memuntahkan Nabi Yunus AS. Tidak berhenti di situ. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan angin sebagai makhluknya, sebagai tentaranya untuk bisa mengantarkan daun yakti. Juga Allah perintahkan rusa agar bisa menyusui Nabi Yunus AS sehingga kulit bisa kembali seperti semula. Makanya kata Allah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau tidak karena tasbih yang dibacakan Nabi Yunus AS, niscaya Nabi Yunus AS berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Subhanal Khaliq, Engkaulah ya Allah Maha Pencipta, tidak ada yang mustahil bagimu ya Allah. Ayo sahabatku, bacalah tasbih seperti yang dibanyakan Nabi Yunus. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kondisi sesulit apapun, wahai saudaraku yang sakit, bacalah ini. Allah Maha Penyembuh. Wahai saudaraku yang tidak punya penghasilan, baca tasbih ini. Allah Maha memberi jalan keluar. Wahai saudaraku yang dalam kesulitan, terancam hidupnya, dalam bahaya, bacalah tasbih ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah pasti akan memberikan jalan keluar dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacalah dengan penuh keyakinan. Bacalah dengan kemantapan iman. Bacalah dengan kekuatan jiwa yang penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.